Al-Mukarram Bendahaya Profesor Priyatno, para wakil talkin, dan terkhusus pemangku manaqib pada malam ini, Ayahanda yang terhormat yang amat terpelajar, Bapak Profesor Subandi Nur Muhammad. Kita doakan semoga Allah memudahkan segala urusan beliau sekeluarga, diberkahkan segalanya, semuanya selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Baru saja saya mendapatkan kabar salah seorang ikhwan, akhwat, mohon maaf, salah seorang dari sekian akhwat yang biasa hadir di majelis manakibat telah berpulang, dijemput dan diantar oleh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Al Surya Yasin Rasa PKM. Beliau adalah yang bernama Ibu Eci, usia 80-an lebih. Mohon doa semuanya. Mudah-mudahan kami yang muda-muda bisa meniru semangat beliau, sosok yang sudah sepuh tetapi istiqomahnya luar biasa. Beliau kejar manakiban di mana saja meskipun harus berjalan kaki. Berapa titik manakiban di Bandung Timur itu masuk ke ganggang yang tidak masuk motor, tidak bisa dilewati oleh motor. Jadi beliau jalan kaki, masuk dan seterusnya dan seterusnya. Baru saja sekira pukul 19.30 ada kabar dari salah seorang pengurus madrasah Asiraj bahwa beliau telah pulang diantar oleh Guru Agung Hadratus Saya Pengarsa Aba, dijemput oleh ahli silsilah yang lain. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Saya sengaja tadi membacakan ayat-ayat awal surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya ingin menggarisbawahi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan tujuan Allah menguji kita semua dengan hidup dan mati itu. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita, di antara manusia ini, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ini sepertinya sudah berkali-kali disampaikan. Tetapi semoga tidak bosan mendengarkan penjelasan ini. Ayyukum ahsanu amala. Kata ahsanu amala atau redaksi ahsanu amala itu dalam banyak tafsir kita bisa menemukan sebuah dialog antara Syekh Fudail bin Iyad dengan sahabatnya. Yang pernah saya baca, Syekh Fudail bin Iyad ditanya oleh sahabatnya, "Ya Aba Khatim, wahai ayahnya Khatim," yaitu Syekh Fudail bin Iyad, "wa ma ahsanu amala?" Apakah yang dimaksud dengan term, dengan istilah ahsanu amala di dalam Al-Quran? Bagaimana kata Syekh Fudail bin Iyad? Akhlishu wa aswibhu. Ahsanu amala itu, amal terbaik itu, ketika seseorang beramal, melakukan kegiatan amal, akhlishu wa aswibhu. Ikhlaskan amal tersebut, wa aswibhu, dan pastikan amal tersebut benar dilaksanakannya. Kita dapat tarik benang merahnya
Ahsanu amala atau amal terbaik itu mensyaratkan dua hal. Pertama adalah ikhlas, aswibu, ya. Yang kedua adalah benar. Akhlishu artinya kita melakukan amal yang kita pilih di saat yang sama kita mengerjakannya secara ikhlas. Yang kedua, bukan sekedar ikhlas amal itu dikerjakan, tapi sawab, benar ibadahnya. Benar ini standar ukurnya, parameternya, cara mengukurnya ya, adalah dengan mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa disebut sebagai amal baik hanya ikhlas saja mengerjakannya. Sementara caranya tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa kita tarik kesimpulan, akhlishu wa aswismu ini ya, mengikhlaskan amal kita dan memastikan kebenaran ya. Cara mengerjakannya menjadi dua syarat utama sebuah amal disebut sebagai ahsanu amalan. Kita sholat misalkan, sholat maghrib dan isya yang baru saja kita lakukan. Kita lakukan sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Di dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orientasi apapun kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhlas. Cukup sampai di sana tidak. Untuk sampai kepada derajat ahsanu amalah itu harus benar dilakukannya. Meskipun ikhlas kita mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, ikhlas nggak ada orientasi apapun. Celik putih celak herang. Semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi cara mengerjakannya misalkan, sholat maghrib itu dikerjakan hanya 2 rakaat. Isya juga hanya 3 rakaat. Nah ini tidak disebut ahsanu amalah. Kenapa? Karena dia dilakukan dengan ikhlas, sementara caranya tidak tepat. Yang maghrib 3 rakaat, ya 3 rakaat. Tidak usah dikurang jadi 2 rakaat. Yang isya 4 rakaat, ya 4 rakaat. Jangan dikurangi jadi 3. Kalaupun dikosor harus memenuhi keabsahan atau kehadiran syarat yang membolehkan kita melaksanakan kosor, jamak, dan seterusnya. Ya. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, sekali lagi, kalau terkumpul dalam amal yang kita lakukan itu keikhlasan kita mengerjakannya dan benar cara mengerjakannya, itulah ahsanu amalan. Jadi kita dihadirkan dalam keadaan hidup di alam ini sampai detik ini. Kemudian satu saat kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Dalam persepsi umum, dalam makna umum yang kita tangkap. Gitu. Jadi kematian dan kehidupan ini dihadirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dialami oleh makhluknya, termasuk kita sebagai manusia. Ini menjadi piranti, ini menjadi alat, menjadi instrumen bagaimana Allah akan menilai siapa yang amalnya terbaik di antara kita semua. Begitu. Kita berharap, kita bermohon ke hadirat Allah melalui berkah karomah guru agung kita semua. Semua yang kita lakukan itu ahsan wa amal. Ya. Kita sebenarnya sudah dijamin untuk sampai ke sana. Ke ahsan wa amal itu. Tinggal dicek aja masing-masing. Ikhlas kita sudah punya alatnya. Kita sudah diinstalkan dalam kolbu kita, dalam diri kita. Budrul ikhlas, benih ikhlas. Tinggal disirami dengan
siraman yang baik, dipupuki dengan pupuk yang baik, nanti akan memanen hasilnya, merasakan ranumnya buah itu. Ya, kalau kita punya bibit ikhlas, kemudian disirami, dipupuki, disiangi dari gulma-gulma di sekelilingnya, maka kalau demikian, dia akan tumbuh menjadi pohon yang sangat kokoh, yang digambarkan dalam Al-Quran, asluha sabitun wa far'uha bis sama. Akarnya menghujam kuat ke dalam bumi, wa far'uha bis sama, sementara cabang-cabangnya menjangkau langit. Begitu. Yang kedua, tentang benar cara melakukannya. Kita dijamin oleh ketersambungan sanad, ketersambungan silsilah. Kita melaksanakan sholat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi seluruh amalia itu mencontoh mengikuti apa yang dicontohkan, yang dibimbingkan oleh guru agung kita semua. Dan syukur yang tiada terkira dari kita semua, ya, guru kita ini tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya, silsilahnya. Bukannya sekedar persepsi pikiran kita, dicek saja silahkan, diverifikasi secara ilmiah. Oh, pangersa Abah Aos mendapatkan dari pangersa Abah Anom. Pangersa Abah Anom mendapatkan dari Abah Sepuh. Abah Sepuh mendapatkan dari Abah Tolha, Syekh Tolha, Bintu Labuddin Kalisapu Cirebon. Terus sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mahal itu ini. Kita bukannya sekedar konsep, bukannya sekedar teori semata, bukannya sekedar konsep belaka, tetapi itu sudah diamalkan oleh kita, sudah melekat pada keseharian diri kita semua. Tinggal kita sadar, tinggal kita mengonkan itu semua, supaya seluruh pekerjaan kita berderajat ahsanu amala, amal terbaik, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwat akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Ya, kita melaksanakan manakiban, khataman, zikiran dan lain sebagainya. Tentu kita sampai pada posisi mungkin merasakan lelah, capek begitu ya. Ikut tangar sahabat itu melelahkan atau capek. Diingatkan dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi wal ibkar. Sabar, sabar, sabar bersama orang yang pekerjaannya itu menyebut nama Allah, menyeru nama Allah. Ya harus sabar. Ini ujiannya. Jangan dikira bertoriko itu gampang. Tidak ada godaan. Godaannya besar. Begitu. Tetapi kalau kita mau konsisten, ya, mau serius, ikut dengan apa yang dicontohkan, dibimbingkan, terus membersamai guru agung kita semua, kita akan masuk kepada fase di mana yang menurut orang lain ini melelahkan, tetapi kita merasakan manisnya luar biasa. Ini sudah diprediksi, sudah disampaikan oleh Ibnu Azibah. Beliau mengatakan begini, Sallaina kathiran wa sumna kathiran wa dzakarna kathiran wa qara'na al-Qur'ana kathiran. Kami melakukan sholat banyak sekali sholat kami. Wa sumna kathiran, kami berpuasa banyak puasa kami. Wa dzakarna kathiran, kami berzikir dan banyak zikir kami. Wa qara'na al-Qur'ana kathiran, dan kami banyak membaca Al-Qur'an. Wallahi ma'arafna qulubana. Kata beliau, demi Allah, kami tidak tahu tentang kondisi hati kami. Wala dzukna halawatal ma'ani. Dan kami tidak merasakan manisnya makna-makna yang atas amal yang kami lakukan tadi. Dari sholat, dari saum, dari zikir, dari baca Quran. Hatta sahibna rijala ahlal ma'ani. Sampai kami membersamai ar-rijal ahlal ma'ani. Ya, menyertai orang ahli maknawi, ahli ma'rifat. Jadi kami tidak bisa mencapai merasakan makna-makna dari salat yang kami lakukan, dari saum yang kami lakukan, dari zikir yang kami lakukan, dari baca Quran yang kami lakukan. Kami tidak mengerti maknanya itu apa.
Tapi ketika kami membersamai seorang dari rijalullah, ya, dari laki Allah, laki pilihan Allah, ahlul ma'ani, ahlul ma'ani. Dia adalah sosok yang ngerti tentang makna hakikat di balik ibadah yang kami lakukan dari sholat kami, saum kami, zikir kami, baca Quran kami. Ya. Fa'akhrajuna, rijal ini, laki-laki pilihan Allah ini, ya, mengeluarkan kami minat ta'ami dari rasa lelah, rasa capek, rasa bosan. Ila rohati, menuju perasaan yang plong, nyaman, enak, damai, begitu. Ya. Mari kita koreksi, kita sampai di mana? Apakah kita masih merasakan beban akibat itu? Zikiran itu sebagai beban, gitu. Salat itu yang dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, salat-salat yang kita kenal dulu. Apakah kita masih menganggap itu sebagai beban? Atau kita sudah merasakan kenyamanan luar biasa, joyfulness yang luar biasa ketika kita melakukan itu? Tinggal dicek aja masing-masing. Kata Ibn Azibah, kami kelelahan menghadapi seluruh itu. Sampai kami bersuhbah menyertai ar-rijal, orang-orang laki-laki pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah. Yang mereka membuat kami keluar dari rasa lelah itu, masuk ke dalam ruang di mana kami merasakan kenyamanan yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, apa namanya, eh, pertemuan kita, kebersamaan kita dengan Syekh Mursyid itu, kalau kita sadari, kalau kita nikmati, kalau kita syukuri, kita sudah digeser dari cara berpikir, ya, bertindak, merasakan dan memaknai yang secara umum, kepada situasi di mana kita bisa mendapatkan nilai-nilai lebih, makna-makna lebih daripada orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Syekh Mursyid. Ya. Daripada orang-orang yang belum bertemu dengan Syekh Mursyid. Bagaimana kata Ibn Jibah selanjutnya? Wa minat takhliti ila sofa. Dengan membersamai lelaki pilihan Allah, seseorang pilihan Allah ini, kami juga dikeluarkan dari apa? Dari kekotoran jiwa, dari kekotoran hati, ila sofa, menuju bersih dan beningnya hati, beningnya jiwa, beningnya kalbu kita semua. Wa minal inkari ilal ma'rifati, dan dari pengingkaran kepada Allah ilal ma'rifati. Kami dikeluarkan dari pengingkaran kepada Allah ilal ma'rifati. Diantarkan, didorong, ditarik, ditunjukkan sampai kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kami sudah tidak lagi merasakan bagaimana lelahnya ibadah, capeknya manakibat, capeknya khataman, capeknya zikiran. Kenapa? Karena kami selalu bersamai seorang laki-laki pilihan Allah yang membuat kondisi kami yang semula lelah, yang semula bosan dan lain sebagainya menjadi satu kesenangan yang luar biasa. Banyak orang tua kita di majelis manakib online ini yang jadi teladan bagi kita, yang sudah sepuh, yang sudah renta, tetapi semangatnya luar biasa menjadi teladan bagi kita semua. Atau sebaliknya usianya yang masih muda, belia, di saat orang lain harus kesana kemari gitu ya, tanpa batas, tanpa eh, ikatan waktu, bebas, sebebas-bebasnya. Tapi dia mengikat diri pada kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan. Dia masih muda tapi hadir di tempat manakibat. Dia sangat belia tapi mengamalkan amalia-amalia yang dicontohkan. Luar biasa. Hadirin, ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa. Semoga kita semua dinisbahkan oleh Allah sebagai pemilik ahsanu amala dengan berkah karomah guru agung Hadratus Syekh Muhammad Awas Sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.